Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Heroes kali ini kita akan diperlihatkan Aios yang datang ke tempat Goku dan juga yang lainnya, dimana dia segera menjelaskan kalau ruang dan waktu tidak boleh digandakan, dan saat ini mereka harus segera bertarung secara habis-habisan untuk menentukan siapakah yang layak untuk hidup. Tak lama kemudian di sini Aios pun segera membawa mereka ke dimensi lain untuk melakukan pertarungan sengit. 時の火曜神様。決まりだ。君たちには戦うえてはならない。それが負けたチームはこの時のごと消滅させる。さあ急ごう。最後にどの時空かな。 Setelah dipindahkan ke dimensi lain, kita akan diperlihatkan Piccolo dan juga Gohan dibawa ke sebuah tempat yang sangat mirip dengan planet Namek. Nah, di sini mereka pun dihadapkan dengan para musuh lama yang muncul untuk melakukan pertarungan melawan mereka berdua, dan di sini Gohan pun menyangka kalau mereka harus bertarung melawan para musuh di masa lalu. Nah, di sini tiba-tiba muncul sosok berjubah yang ternyata sosok berjubah itu adalah sosok yang sangat mirip sekali dengan Piccolo, yaitu Black Piccolo, yang membuat Piccolo menjadi sangat terkejut dengan kedatangan dari makhluk itu. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat Yamcha dan juga para Z-Fighter lainnya. Nampak kalau mereka dibawa ke sebuah tempat berkristal. Di sana juga ada sosok berjubah yang sudah siap untuk bertarung melawan mereka semua. Nah, di sini sosok berjubah itu segera menjelaskan kalau saat ini dia sedang memegang sebuah peri, dan peri itu akan melapor kepada Aios kalau dia akan menghadapi mereka semua, dan letak dari Aios berada di tengah-tengah dimensi tempat ini. Kemudian sosok itu segera membuka jubahnya yang ternyata dia adalah seorang perempuan. Kemudian dia pun segera menciptakan para petarung kristal yang langsung menyerang para Z-Factor. Namun di sini Vegeta dan juga Hit mampu mengalahkan mereka dengan begitu mudah dengan kekuatan overpowernya. Di tempat lain kita juga akan diperlihatkan kalau saat ini Trunks sedang bertarung melawan sosok berjubah lain dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan God. Walaupun telah menggunakan kekuatan setara dewa, dia tetap tak mampu untuk mengalahkan sosok berjubah itu, dan dia memiliki kekuatan yang begitu overpower karena mampu menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Trunks. Di sini Trunks yang kagum dengan kekuatan dari sosok berjubah itu memintanya untuk segera membuka jubahnya. Ketika dia membuka jubahnya, ternyata itu adalah Black Gohan yang membuat Trunks menjadi sangat terkejut. Kemudian di sini Gohan pun segera menceritakan kalau di timelinenya
dia dulu pernah melihat kalau Bulma dan juga Terang telah mati akibat dibunuh oleh android 17 dan juga 18. Itu membuatnya memiliki dendam yang luar biasa kepada para android, dan Aios memberikannya kekuatan dari bola Dragon Ball hitam yang membuatnya mendapatkan kekuatan se-overpower ini. Di sini Black Gohan akan menunjukkan kekuatan yang ia miliki dan membuktikan kalau dirinya sudah berbeda dengan yang dulu, kalau dia sekarang sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kemudian Black Gohan langsung menaikkan aura kekuatannya dan berubah ke dalam wujud Super Saiyan ke-8. Dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan itu, dia dengan sangat mudah mampu menghadap Terang sehingga membuatnya terpental. 弱い魔物様は俺に暗黒ドラゴンいる俺自身か。俺は俺の強さを教えてくれた。それだけが今の俺の生きる意味だ。Walaupun telah menerima serangan bertubi-tubi dari Black Gohan, dia masih mampu bangkit kembali. Kemudian dia mengatakan walaupun dia bisa memiliki kekuatan begitu overpower, namun Gohan tak akan bisa untuk mengalahkannya kalau hanya dengan menggunakan satu tangan. Namun di sini Gohan mengatakan kalau tak akan ada yang bisa untuk mengalahkannya. Kemudian Gohan pun segera menyiapkan jurus Kamehameha untuk segera mengalahkan Terang. Sementara Terang dia menyiapkan jurus Masenko untuk segera mengalahkan Gohan. Mereka berdua akan menggunakan kekuatan terkuat masing-masing demi bisa mengalahkan satu sama lain. Setelah kekuatan itu terkumpul, mereka pun segera menembakkannya. Nah, di sini nampak kalau adu kekuatan mereka masih seimbang. Namun ketika Terang menaikkan kembali kekuatan dari Masenko-nya, terlihat kalau jurus itu berhasil mengalahkan Kamehameha milik Gohan dan membuatnya akhirnya kalah dan kembali ke mode base. 気持ちは痛いほど分かり、僕は倒せない。誰にも負けない。そんな迷いのあるマセンコ。あなたの強さはAkhirnya dengan usaha yang sangat keras di sini akhirnya Gohan berhasil mengalahkan Black Gohan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Bola Terang pun segera mengatakan kalau kekuatan Gohan yang dulu sama sekali tak mirip dengan kekuatan Gohan yang saat ini. Nah, kemudian kita pun akan dibawa ke tempat dari Goku dan juga Jiren yang saat ini akan segera berhadapan dengan sosok yang sepertinya juga tak kalah kuat. Goku yang merasakan aura kekuatan dari sosok itu segera berubah ke dalam wujud Ultra Instinct untuk bertarung serius melawannya. Dan di sini nampak kalau sosok itu telah menggunakan wujud Super Saiyan 3 dengan kekuatan kegelapannya. Nah, di sini nampaknya sosok itu sangat mirip sekali dengan ayah Goku, yaitu tak lain dan juga tak bukan adalah Bardock, namun telah menggunakan kekuatan Super Saiyan 3 ke-8. 次期だ。よし。 Dan alur cerita Dragon Ball Heroes Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Heroes Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Heroes kali ini kita akan diperlihatkan Goku dan juga Jiren yang akan berhadapan dengan sosok berjubah yang misterius. Nah, di sini sosok berjubah itu segera membuka jubahnya dan ternyata dia adalah Bardock. Kemudian Bardock langsung menaikkan aura kekuatannya dengan begitu dahsyat dan langsung berubah ke dalam wujud Super Saiyan 3. Beta この力。
Di sini Goku yang melihat kalau sosok itu bisa berubah ke dalam wujud Super Saiyan 3, dia pun segera berubah ke dalam wujud Ultra Instingnya. Dia meminta kepada Jiren untuk menyerahkan semua ini kepadanya karena dia akan melakukan pertarungan antar bangsa Saiyan. Kemudian di sini Bardock yang mengetahui kalau dia adalah Goku, yaitu anaknya, memuji kalau kekuatan yang ia miliki begitu kuat. Sementara itu Goku yang belum mengetahui siapakah sosok yang berada di depannya, dia pun bertanya kenapa dia bisa mengenalnya. Namun Bardock pun hanya menjawab kalau dia hanyalah seorang Saiyan kelas rendahan yang meninggalkan masa lalu demi mencari kekuatan. Kemudian di sini mereka pun segera meluncur ke arah satu sama lain untuk segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. そのサイヤ人みてえなんだ。ここはオラにやらしてくんねえか。ただかかろっと。オラを知ってんか。お前がここまで力をつけるからを求め過去を捨てたサイヤ人だ。下級戦士さ。Kemudian scene pun berpindah ke tempat dari para Z-Factor lain yang saat ini sedang bertarung melawan gadis sebelumnya, di mana kekuatan dari gadis sebelumnya memang benar-benar sangat overpower hingga membuat para Z-Factor menjadi kewalahan untuk menghadapinya. Nah di sini Vegeta yang merasa kalau dirinya diremehkan oleh gadis tersebut, dia pun langsung menaikkan aura kekuatannya dan berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue Evolution. Kemudian dia pun segera menembakkan jurus Final Flash-nya untuk mengalahkan sosok itu. Nah di sini gadis itu segera membuat sebuah perisai pelindung, namun kekuatan Final Flash milik Vegeta terlalu kuat hingga membuat gadis itu akhirnya kalah oleh Final Flash milik Vegeta. なめるなよ。ファイナル。無駄無駄。今までとは桁違いの。嘘でしょ。Di tempat lain, Hit yang sedang bertarung melawan gadis sebelumnya, dia berhasil mengunci gadis itu hingga membuatnya tak berdaya. Di sini Hit berniat untuk segera menghabisinya. Namun ketika Hit berniat untuk menghabisinya, tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang hampir mengenai dirinya. Namun Hit berhasil menangkis serangan tersebut. Ternyata yang telah melakukan hal itu adalah Yamcha yang telah menyelamatkan gadis itu dari serangan Hit yang hampir membunuhnya. 差がありすぎたな。ついやっちまった。 Melihat Yamcha melakukan hal tersebut, di sini Hit bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu. Nah di sini Yamcha mengatakan walaupun dia adalah musuh kita, namun dia tak akan membiarkan Hit membunuh seorang wanita. Nah di sini Hit yang kesal kepada Yamcha, dia pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser kepadanya. Namun di sini Yamcha berhasil selamat dan ternyata gadis itu menyelamatkan Yamcha karena saat ini hatinya sudah tersentuh oleh perbuatan Yamcha sebelumnya yang benar-benar sangat heroik dan dia menganggapnya sebagai seorang kekasih. Mendengar hal tersebut membuat semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat terkejut dengan perkataan dari gadis itu. どういうつもりだ。そのでは貴様が。確かにその子は敵だけどな。だからって何も殺すことはないじゃん。あれ死んでない。
はっきり言ってタイプだわ。顔もよく出たわ。あなたが私のダーリンには触れさせないんだから。ダーリン。 Kemudian Shin pun berpindah ke tempat Goku yang saat ini masih berhadapan dengan Bardock. Kemudian Bardock berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini, di mana dia menaikkan aura kekuatan Super Saiyan 3-nya, kemudian menciptakan sebuah bola energi laser yang dulu pernah ia gunakan untuk menghadapi Frieza. Nah, di sini Goku pun menyiapkan jurus Kamehameha untuk menghadang serangan tersebut. Kemudian mereka pun langsung menembakkan tembakan laser terkuat mereka ke arah satu sama lain dan kekuatan besar langsung saling beradu. Di sini nampaknya kekuatan mereka masih cukup seimbang dan tak ada yang mau mengalah antara satu sama lain. Namun kekuatan Ultra Instinct Goku masih belum mencapai batasnya. Dia langsung kembali menaikkan aura kekuatan Ultra Instinct-nya dan berhasil mendorong kekuatan milik Bardock, dan akhirnya Kamehameha milik Goku berhasil menghantam Bardock hingga membuatnya kalah dan kembali ke mode base. Karuto 下級戦士だったはずのだろうな。悪くねえ気分だ。強くなれたんだ。俺もまだまだ。 Walaupun telah menerima serangan Kamehameha milik Goku yang begitu dahsyat, nampak kalau Bardock tak mati dan dia hanya terluka saja. Kemudian di sini Bardock nampak terjatuh akibat dia yang telah kehabisan banyak stamina dan juga telah sangat terluka akibat menerima serangan tersebut. Di sini Goku pun juga langsung kembali ke mode base-nya akibat dia yang telah kehabisan banyak energi saat bertarung melawan Bardock. Nampaknya di sini Bardock benar-benar sangat bangga kepada Goku karena dia telah memiliki kekuatan sekuat ini. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat Aios, di mana saat ini dia didatangi oleh seseorang berjubah. Setelah dia membuka jubahnya, di sini ternyata sosok itu adalah Dewi Waktu, yang mana dia ingin mengambil kembali apa yang telah diambil oleh Aios. Mendengar hal tersebut, di sini Aios pun meminta kepada Dewi Waktu untuk mengambilnya sendiri dan menghadapinya. Aios senpai, やはり君。時の巻物は返してもらそんなに欲しいなら力ずくで奪って。 Dan alur cerita Dragon Ball Heroes Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Heroes Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Heroes kali ini kita akan diperlihatkan Dewi Waktu yang bertemu dengan Aios, di mana Dewi Waktu berniat untuk mengambil gulungan waktu yang berada di tangan Aios. Namun tiba-tiba di sini Aios mengeluarkan sebuah kotak, kemudian memasukkan semua gulungan waktu tersebut ke dalam kotak itu dan meminta kepada Dewi Waktu untuk mengambilnya sendiri jika dia mau. はこの中に
Tak lama kemudian, Ayos pun segera membawa mereka ke lapangan terbuka dan dia akan melakukan pertarungan melawan Dewi Waktu karena dia tak akan membiarkan Dewi Waktu untuk menghalangi rencananya. Kemudian Ayos segera menaikkan aura kekuatannya dan segera berubah ke dalam wujud bertarungnya yang merubahnya menjadi seorang perempuan yang sangat kawaii. 君が邪魔をするならもうできない。解放。 Dewi Waktu yang melihat perubahan dari Ayos, dia pun juga tak mau kalah. Dia segera melakukan perubahan dan akhirnya juga berubah menjadi seorang gadis yang tak kalah kawainya. Kemudian di sini mereka pun langsung menembakkan tembakan laser terkuat mereka ke arah satu sama lain. Nampak kalau di sini Dewi Waktu begitu kesulitan untuk menahan serangan dari Ayos dan pada akhirnya serangan dahsyat dari Ayos berhasil menumbangkan Dewi Waktu. ただし戦うためじゃない。君らしいぞ。結論は変わらない。時空を君と何万年離すにする。聞いてください。予感をどこかに感じように増え続ける時空に耐える。だけど Nah, di sini setelah berhasil mengalahkan Dewi Waktu, Ayos berniat untuk segera membekukan Dewi Waktu agar dia tidak mengganggu rencananya. Namun, belum saja dia melakukan hal tersebut, tiba-tiba Goku datang ke tempat itu dan mencegah Ayos untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian, Goku pun langsung menghampiri Dewi Waktu dan segera menanyakan kondisinya. Dewi Waktu pun jawab kalau dia baik-baik saja dan hanya terluka sedikit. Kemudian Goku pun segera menghampiri Ayos. Kemudian dia berdiskusi kepada Ayos untuk jangan menghapus garis waktu yang lain karena dengan adanya turnamen tadi dia bisa bertemu dengan banyak musuh-musuh kuat. Nah, di sini Ayos pun tetap pada pendiriannya kalau dia akan menghapus semua garis waktu dan tak akan membiarkan waktu-waktu yang lain terus ada dan hanya ada satu waktu saja yang boleh tetap ada. Di saat Ayos akan berniat untuk membukukan Goku, tiba-tiba Goku menghilang dari hadapan Ayos. Ternyata saat ini Goku telah berubah ke dalam wujud Ultra Instinct dan muncul di belakangnya. 全てが終わるまで止まっている。フリーズ。そうだよな。ちょっと大丈夫じゃないかな。大丈夫か。時の可能性ってやつか。そうか。まあいいや。ほら。この大会で強いやつらと頼みてえことがあるんだ。じゃあなしにしてほしいんだ。すげえやつらがいっぺいいるかもしんねえだろ。ありがてえんだけどよ。自分てねえよ。自信はないのかな。よ。確かに面白いやつだね。ご希望には添えない。それに今それだけに危うい。フリーズ。 Ayos yang merasakan kecepatan dari kekuatan milik Goku sangat terkejut karena Goku bisa menguasai kekuatan Ultra Instinct. Nah, di sini Goku pun menantang Dewi Waktu untuk segera bertarung dan membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Kemudian mereka segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Pada awal pertarungan nampak kalau mereka masih seimbang, namun lama-kelamaan kekuatan Ultra Instinct milik Goku semakin cepat dan juga tajam serangannya hingga membuat Ayos benar-benar dibuat kerepotan oleh kekuatan Ultra Instinct milik Goku yang benar-benar kuat. この速さと技が速いか。オラの技が速い。身勝手の極意か。 Dan kali ini Goku pun harus dikepung oleh serangan laser yang ditembakkan oleh Ayos yang membuat Goku sama sekali tak bisa bergerak.
Kemudian di sini Ayos berniat untuk segera mengalahkan Goku dengan menggunakan sebuah bola laser yang cukup besar. Namun Goku juga tak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia menyiapkan jurus Kamehameha untuk mengakhiri pertarungan ini. Ketika Ayos menembakkan tembakan laser itu, tiba-tiba Goku segera menggunakan jurus Sun Kanido dan muncul di hadapan Ayos, kemudian menembakkan jurus Kamehamehanya hingga Ayos terkena serangan itu dengan begitu telak. Walaupun telah menerima serangan Kamehameha milik Goku dengan begitu dahsyatnya, di sini Ayos masih selamat. Kemudian dia pun merasa kalau Goku adalah orang yang sangat berbahaya dan dia harus benar-benar dilenyapkan. Ayos pun langsung menaikkan aura kekuatannya untuk segera bertarung lebih serius melawan Goku agar segera bisa menghabisinya. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat dari pohon alam semesta yang telah mati. Di sana kita akan diperlihatkan seorang kakek tua yang ternyata dia adalah raja dari sebuah kerajaan kegelapan. Di sini ternyata dia adalah dalang dari kekacauan yang telah terjadi. Dia dibuat sangat kesal dengan kedatangan dari Dewi Waktu dan juga Tempatrol yang telah mengganggu rencananya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang telah menyerangnya dan ternyata itu adalah Demigra. Di sini ternyata kakek tua itu bernama Mechikabura dan adalah guru dari Demigra. Di sini Demigra membunuh Mechikabura karena dia ingin mengambil alih kekuasaan dari Mechikabura dan berniat menjadi raja iblis yang sesungguhnya. Kemudian dia pun segera menyerap kekuatan dari Mechikabura yang telah ia bunuh. Time Patrol. 我が師の王様メチカブラあの暗黒因子我がものとす Sepertinya di sini cerita akan semakin seru ya, dimana kita belum tahu apa tujuan dari Demigra membunuh Mechikabura dan mengambil kekuasaannya sebagai raja kegelapan. Apakah dia akan menjadi musuh sebenarnya dari Goku pada arc kali ini, atau apakah dia akan menjadi teman Goku? Masih simpang siur. Bagaimanakah kelanjutan dari alur ceritanya ya? Dan alur cerita Dragon Ball Heroes part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Heroes part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.